Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Ya. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah semangat ya mengikuti pembelajaran ya? Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian cek dulu di samping kanan kalian apakah ada sampah. Udah? Nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau kita mau melakukan pembelajaran, kalau lingkungan kita nyaman, kan kita tambah semangat ya? Ya. Kita belajar itu harus semangat. Karena apa? Karena kalau kita semangat dalam belajar, maka hasil yang akan kita capai itu maksimal. Oke, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Yang akan kita capai pada hari ini adalah supaya kita mengetahui dan bisa menjelaskan apa itu definisi dari sholat, terus hukum dasar sholat fardu, dan syarat wajib serta syarat syah sholat fardu. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari apa ya? Lupa. Ya, lupa. Ya udah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai toharoh. Lalu apa sih hubungannya dengan materi pada pembelajaran pada hari ini? Yaitu pada materi hari ini kan kita membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, kaitannya adalah sebelum kita melakukan sholat fardu 5 waktu itu diharuskan toharoh terlebih dahulu. Toharoh itu artinya apa kemarin? Masuk ke pembelajaran, kita akan mempelajari tentang sholat fardu. Nah, di sini Ibu ingin kalian menggali potensi pengetahuan kalian sendiri. Jadi silahkan setelah ini Ibu ingin membagi kalian dalam 3 kelompok. Nanti berhitung 1 sampai 3 dan berkelompok sesuai nomor yang sama ya. Oke, dimulai dari sana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Ini nanti berkelompok sesuai ke nomornya masing-masing. Oke, nanti tugasnya kalian berdiskusi sesuai materi yang akan Ibu bagi. Setelah itu Ibu minta perwakilan dari kelompok itu nanti membacakan hasil dari diskusinya. Paham ya? Paham. Oke, silahkan kalian berkelompok terlebih dahulu. Sudah semuanya? Sudah. Jadi kelompok 1 membahas tentang definisi sholat fardu. Kelompok 2 membahas tentang hukum dasar sholat fardu. Kelompok 3 membahas mengenai syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya? Cukup. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah sampai mana, Mbak? Satu bawah ya. Ini? Sedikit lagi. Apakah susah? Oh, udah. Oh, siap. Udah hampir selesai. Udah selesai semua apa belum? Sudah. Silakan untuk kelompok pertama tadi yang membahas mengenai definisi sholat fardu, perwakilan untuk demo. Maju, Bu. Di tempat aja nggak apa-apa. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Rahma. Jadi betul ya tadi yang disampaikan Mbak Rahma bahwa menurut bahasa sholat itu artinya berdoa atau meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah sholat merupakan rangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat yang diwajibkan itu sehari ada berapa ya? 5. Jika salah satu ditinggalkan boleh apa enggak? Nggak boleh. Ya, jadi apalagi kita kan udah balik semua di sini ya, udah kelas 7 udah balik semua, makanya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat wajib ini yang biasa kita ketahui itu ada 5 apa saja? Kita sebutkan yuk bareng-bareng. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selanjutnya
tadi membahas mengenai dasar hukum perintah sholat fardu. Siapa yang mau mewakili? Ayo Bu, ya Mbak Sifna silakan. Sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Adapun waktu sholat yang diwajibkan telah ditentukan berdasarkan ketentuan syara, yaitu sebanyak 5 kali dalam sehari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah menyuruh hambanya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Allah berfirman, "Fa'aqimus sholat wa'atu zakat warka'u ma'ar-raki'in." Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Sudah Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Sifna. Jadi, kedudukan sholat itu tadi termasuk rukun Islam yang keberapa ya? Sholat? Dua. Jadi kedudukannya itu penting sekali dalam Islam karena sholat itu sebagai tiang agama. Dan sholat ini yang membedakan antara orang yang kafir dan orang yang muslim. Jadi karena pentingnya sholat ini banyak sekali ayat yang membahas mengenai perintah untuk melaksanakan sholat. Salah satunya di sini yang Ibu ambil itu Quran surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Jadi intinya sholat 5 waktu itu wajib, ya nggak boleh ditinggalkan ya. Oke, selanjutnya apa saja syarat wajib dan syarat sah sholat? Kelompok 3 tadi yang mendapatkan ini. Ya, silakan Mas Faizal. Syarat wajib dari hasil diskusi kelompok kami ada 3. Yang pertama itu Islam, kedua balik, dan juga berakal. Terus syarat sahnya yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang kedua suci anggota badan dan tempat dari najis, yang ketiga menutup aurat, selanjutnya mengetahui masuk waktu sholat, dan yang terakhir adalah menghadap kiblat Bu. Oke, terima kasih Mas Faizal. Beri tepuk tangan untuk Mas Faizal. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian tahu nggak apa perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah sholat? Udah tahu belum? Belum. Oke. Kalau syarat wajib yaitu ketentuan yang mengakibatkan diwajibkan atau tidaknya seseorang itu melaksanakan sholat. Contohnya, syarat wajib itu seperti tadi sudah disebutkan Islam, balik, berakal. Jadi kalau nggak Islam kira-kira wajib sholat nggak? Enggak. Kalau masih anak kecil belum balik berarti nggak wajib sholat. Tetapi ketika di sini tuh ada 2 ketentuan ya. Kalau anak kecil walaupun belum diwajibkan, kalau dia sholat sudah memenuhi syarat-syaratnya, udah berwudu, rukun-rukun sholatnya terpenuhi, itu sholatnya sah nggak? Sah. Sholatnya tetap sah, tapi dia belum dikenai kewajiban. Lalu kalau seorang perempuan yang sudah balik, sudah dewasa dan sudah haid, itu kan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat walaupun dia sudah diwajibkan sholat, tapi karena sesuatu yang menjadikan dia dilarang sholat, maka ketika dia sholat itu sah nggak? Nggak sah ya, justru dia akan mendapat dosa. Kalau syarat sah itu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya sholat. Jadi ketika salah satu dari syarat sah ini tidak terpenuhi, sholatnya itu tidak sah. Contohnya, misal kita mau sholat tetapi belum wudu, belum bersuci, berarti sholatnya nanti kira-kira sah nggak? Nggak ya. Oke. Terus masuk ke syarat wajib dan syarat sah sholat. Tadi sudah betul disebutkan oleh Mas Faizal, ada beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, dan berakal sehat di sini itu maksudnya tidak gila ya. Terus suci dari haid dan nifas. Terus syarat sah sholat itu juga ada beberapa yang kita bacakan bersama. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Terus Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Menutup aurat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Itu semua materi yang kita pelajari hari ini itu sampai ke syarat wajib dan syarat sah sholat. Sudah paham semuanya? Sampai sini udah paham semuanya? Paham. Ibu ada ice breaking, nanti kalau ibu bilang
Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Kalau 2 kali berarti 2 kali. Oke, yang semangat ya, kita mulai ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, maksudnya apa Ibu? Local speaking ini supaya kalian itu memperhatikan orang yang sedang bicara di depan. Kalau ada orang yang sedang bicara di depan itu diam, didengarkan, nggak boleh rame sendiri. Apalagi itu tadi Ibu lihat ada yang lagi mainan apa itu Mbak? Tadi? Oh, itu jangan ya, biar kita itu paham, bisa memahami materi yang dipelajari hari ini. Oke, selanjutnya Ibu ada permainan. Ini namanya adalah rantai ubur-ubur. Ini rantainya itu terdapat soal-soal. Nanti silahkan anak-anak semuanya mengambil salah satu dari rantai ini. Semuanya ya nanti ya. Nah, tugasnya adalah setelah kalian mengambil rantainya, kan ada soalnya. Nanti dijawab di selembar kertas. Ibu beri waktu untuk mengerjakan, lalu dikumpulkan di depan. Paham ya? Paham. Ini paham nggak? Silahkan sesuai nomor urut aja dari nomor 1. Dilepas aja ya. Dilepas aja. Iya, oke. Selanjutnya nomor absen 2. Enggak. Selanjutnya yang belum, nomor absen terakhir. Ya. Oke. Apakah sudah mengambil rantai ubur-ubur semuanya? Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di kertas tersebut. Silahkan dikerjakan ya. Waktu sudah selesai, waktunya udah habis. Silahkan dikumpulkan ke depan. Ya. Ya sudah, Ibu aja yang di sini. sama ininya ya, sama apa namanya? Soalnya tadi dinamain semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Lembar jawab ini, lembar kertas ini yang akan menjadi bahan evaluasi pembelajaran pada hari ini akan Ibu ambil nilainya dan koreksi di rumah. Oke, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini karena waktunya juga sudah selesai, materinya juga sudah selesai. Untuk itu, teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tata cara sholat fardu. Di rumah dipelajari dulu ya. Baik, Ya. Bu. Apakah sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.